Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kita berjumpa pada mata kuliah pengetahuan lingkungan dengan saya, Ellen Jatiwardayuni, bisa dipanggil Ellen. Karena masih masa-masa pandemi ya, jadi kita berjumpanya lewat online, lewat daring, dan kali ini adalah materi yang pertama. Baik, nah jika belum kenal saya mungkin nanti bisa bersapa Ria dengan saya jika bertemu ketika sudah offline ya. Baik, untuk pengetahuan lingkungan, itu materinya sebenarnya ada 4 besar ya. Yang pertama tentang pendahuluan, kemudian pencemaran lingkungan, pengolahan limbah, dan analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi sebenarnya pada semester-semester yang biasanya itu analisis mengenai dampak lingkungan berada di awal sebelum UTS. Tapi kali ini saya akan sedikit mengubah posisinya. Jadi analisis mengenai dampak lingkungan itu sesudah UTS. Jadi sebelum UTS kita ada di pendahuluan, kemudian pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah. Pendahuluan itu gambaran tentang ekologi, kemudian industri energi, globalisasi, pemanasan global, dan ini 2 kali pertemuan. Kemudian tentang pencemaran lingkungan, antara lain pencemaran lingkungan itu sendiri, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan limbah. Jadi diawali dari ekologi industri, kemudian masuk ke klasifikasi limbah, baru masuk ke pengolahan limbah cair, pengolahan limbah gas atau partikel, serta pengolahan limbah padat. Nah ini materi pertama, kedua, dan ketiga ini itu sebanyak 2 kali pertemuan. Jadi 6 kali pertemuan materi sebelum UTS ditambah waktu pertama kali sharing pertama kali, kemudian UTS. Nah sesudah UTS baru nanti kita membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi materi AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan ini ada analisis proses pendugaan, kemudian dokumen AMDAL, ANDAL, prosedur pelaksanaan ANDAL, metodologi ANDAL, RKL, RPL, dan baku mutu lingkungan. Oke, untuk pertemuan hari ini, materi hari ini adalah tentang pendahuluan part 1 ya. Jadi kita pengantar, kemudian masuk ke industri, baru masuk ke energi. Nah, oke, kita masuk ke sini. Teknologi ya. Kita bahas lingkungan dan pembangunan. Teknologi. Teknologi memiliki dampak positif maupun negatif bagi kelangsungan hidup manusia. Teknologi dapat meningkatkan kemakmuran manusia, namun teknologi juga memiliki dampak yang kurang baik pada lingkungan. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia atau laju pertambahan penduduk. Dengan tingkat pertambahan penduduk yang tinggi, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, pemukiman, dan kebutuhan dasar lain akan meningkat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Limbah domestik maupun limbah industri pun akan semakin meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya perubahan besar pada kualitas lingkungan hidup. Nah, masalah akan semakin bertambah jika menggunakan energi dan bahan baku yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kondisi itu terutama terjadi pada negara berkembang dengan tingkat ekonomi dan penguasaan teknologinya masih belum maju. Permasalahan itu dapat diatasi dengan adanya pembangunan. Pembangunan yang menjadi solusi itu apa? Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan berkelanjutan atau sustainable development. Pembangunan dengan konsep tersebut di Indonesia lebih dikenal dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan atau PBL. Ciri-cirinya menjamin pemerataan dan keadilan, menghargai keanekaragaman hayati, menggunakan pendekatan integratif, kemudian menggunakan pandangan jangka panjang. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan itu yang bagaimana sih? Jadi, ada 2 dimensi, yaitu
dimensi teknoekologis, dan dimensi sosioekonomis. Apa itu? Dimensi ekologis, salah satu masalah pokoknya adalah perubahan iklim karena pemanasan global akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Nah, kalau dari dimensi sosioekonomis, itu apa? Masalah utama adalah pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang melonjak tajam. Nah, ini adalah elemen kebijakan publik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ada 6 ya. Yang pertama adalah kebijakan konservasi dan diversifikasi energi ke arah pengurangan penggunaan energi fosil dan meningkatkan penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan. Kemudian, kebijakan kependudukan dengan menahan laju pertambahan penduduk sampai ke tingkat yang dapat didukung oleh keberadaan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan spasial. Kebijakan ini untuk menjamin penggunaan ruang wilayah sehingga berbagai kegiatan ekonomi manusia dapat berjalan secara serasi. Yang keempat adalah kebijakan untuk menanamkan budaya gaya hidup hemat, bersih, dan sehat. Kelima, kebijakan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan untuk menjamin tersedianya kebutuhan dasar manusia akan air bersih, udara bersih, kemudian sumber makanan, dan pencegahan bencana. Nah, dan yang keenam adalah kebijakan di bidang hukum, informasi, pemerintahan, ekonomi, fiskal, pendidikan, dan hal lain untuk menunjang kelima yang lain. Oke, kita masuk ke industri dan energi. Nah, ke dari informasi ya, tahap pendirian industri itu diawali dengan riset, lalu dilanjutkan tahap pengembangan dan apa? Perancangan proses dan peralatan, kajian ekonomi, konstruksi, dan operasi. Kemudian untuk perancangan industri, studi kelayakan teknis, ekonomi, keselamatan, dan kesehatan kerja, serta dampak negatif terhadap lingkungan perlu diperhatikan. Nah, pengendalian lingkungan akibat limbah industri merupakan salah satu masalah yang harus ditanggulangi. Dengan memperhatikan aspek lingkungan pada tahap perancangan industri, maka akan dihasilkan industri yang lebih ekonomis dan berwawasan lingkungan. Nah, upaya untuk mendapatkan energi terbarukan itu terus digalakkan ya. Terdapat beberapa energi terbarukan yang ramah lingkungan. Antara lain apa saja? Ada tenaga surya, tenaga angin, tenaga panas bumi, mikrohidro, bioetanol, biodiesel, dan sampah atau limbah. Jadi ada macam-macam ya. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Energi surya. Energi surya itu apa? Energi surya merupakan suatu bentuk energi yang berasal dari matahari. Terdapat dua cara yang umum digunakan dalam pemanfaatan energi matahari, yaitu solar thermal dan sel fotovoltaik. Kemudian berikutnya adalah energi angin. Energi angin telah dimanfaatkan sejak dulu. Pembangkit listrik tenaga air mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang ketiga adalah biomasa. Biomasa merupakan produk fotosintesis. Biomasa dalam bentuk kayu bakar dan limbah pertanian merupakan sumber energi yang tertua. Dan yang keempat, contohnya adalah biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan dari dekomposisi bahan-bahan organik, misalkan sampah, tinja, dan lain-lain dalam kondisi anaerobik. Nah, ini contohnya energi surya. Pada sistem solar thermal, panas radiasi dikumpulkan menggunakan cermin untuk memanaskan air yang diletakkan dalam suatu ketel atau boiler. Uap yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk memutar turbin dan generator. Tapi untuk yang digambar ini, pada sistem fotovoltaik, energi matahari langsung digunakan sebagai energi listrik menggunakan fotovoltaik atau sel surya. Tenaga DC yang dihasilkan oleh sel surya diubah menjadi tenaga
AC menggunakan inverter. Ini adalah contoh energi angin. Masalah utama dari penggunaan listrik tenaga angin adalah ketersediaan yang rendah. Maka, pembangkit listrik tenaga angin harus dioperasikan secara paralel dengan pembangkit listrik lain. Turbin angin memutar generator bolak-balik. Karena kecepatan angin berubah-ubah, fluktuatif, maka tegangan AC yang dihasilkan generator memiliki tegangan yang berubah-ubah pula, sehingga perlu diubah menjadi tegangan DC yang tetap dengan menggunakan penyearah. Selanjutnya, tegangan DC diubah menjadi tegangan AC menggunakan inverter. Nah, berikutnya, potensi energi terbarukan yang besar dan belum banyak dimanfaatkan adalah energi dari biomasa. Potensi biomasa di Indonesia bersumber dari produk samping sawit, penggilingan padi, kayu, Hollywood, pabrik gula, kakao, dan limbah industri pertanian lain. Proses pengolahan sawit menjadi crude palm oil atau CPO menghasilkan biomasa dengan jumlah yang sangat besar. Baik, untuk yang keempat adalah energi biogas. Gas yang dihasilkan dari bahan organik terdiri dari campuran metan dan karbon dioksida atau dikenal dengan gas rawa atau biogas. Nah, campuran gas tersebut merupakan hasil dari proses fermentasi atau peranan bakteri anaerob, terutama bakteri metan. Itu adalah gambaran besar tentang energi terbarukan. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.